Aku selalu menunggu waktu di mana aku bisa mengatakan semua yang aku simpan selama ini. Aku menyakitimu apa, Ra? Apa aku sejahat itu kepadamu? Raka berkata dengan senyum di wajahnya. Apa kamu ingat? Dulu aku pernah bilang kepadamu kalau suatu hari nanti, ketika kamu sudah bosan kepadaku dan tidak cinta lagi kepadaku, tolong katakan. Apa kamu ingat Alia? Kalau kamu tidak ingat biarkan aku bantu. Dulu kamu menjawabnya dengan wajah yang meyakinkan dan berjanji kepadaku. Tapi pada akhirnya, kamu tidak berkata apa-apa. Sikapmu mulai berubah. Kamu menyiksaku dengan sikapmu, secara perlahan. Saat itu, apa yang aku lakukan salah di matamu? Aku selalu kurang di matamu, apa kamu ingat, Alia? Tapi saat itu aku bertahan, meski setiap hari aku merasa ingin mengakhiri hubungan kita. Saat itu aku bingung apa yang salah dariku. Tapi pada akhirnya kamu bilang ingin sendirian dulu. Ingin menikmati masa mudamu. Kamu bilang, tidak ingin ada hubungan dengan siapapun dulu, saat itu aku mengiyakannya. Aku pikir memang kamu ingin sendirian terlebih dahulu. Tapi beberapa hari kemudian, kamu pergi dengan laki-laki lain. Mendengar hal itu, mata Alia yang berkaca-kaca dari tadi akhirnya meneteskan air matanya. Saat itu, aku meminta penjelasan kepadamu. Tapi kau tidak memberikannya. Tapi kau membalasnya dengan angkuhnya saat itu. Sudah tidak ada lagi yang harus dijelaskan, lalu kau memblokirku saat itu, kau meninggalkanku dengan banyak pertanyaan di dalam kepalaku. Rasanya sungguh menyakitkan, saat itu. Aku rasakan itu semua sendirian. Aku tidak bisa bercerita kepada siapapun. Aku selalu bilang kepada orang lain. Kalau aku yang salah, bahkan kepada ibu. Karena aku tidak ingin dirimu terlihat buruk. Tapi orang yang aku lindungi itu malah menjelekkanku di media sosial. Kamu berkata kalau kamu adalah wanita yang bodoh karena mau menemani pria yang benar-benar dari nol. Kamu bilang aku tidak pernah berusaha, dan hal jelek lainnya. Dan yang paling menyakitkan orang itu menulis saat masih bersamaku. Kenapa kau terlihat terkejut Alia? Apa karena aku tahu semua itu? Aku tahu semua Al. Bahkan aku tahu juga kamu pergi ke Bali, dengan mantanmu kan? Hah, kenapa kamu tahu Raka? Sudah aku bilang, aku tahu semuanya. Kamu kira aku selama ini, itu kecewa kepadamu karena hubungan kita berakhir. Kenapa Al? Kenapa harus aku yang mengatakan kata berakhir? Kenapa bukan kamu yang mengatakannya? Padahal kamu yang ingin mengakhirinya. Tapi malah kau menyiksaku secara perlahan Alia. Kenapa kamu datang dalam kehidupanku, Alia, padahal dulu aku pernah menolakmu datang dalam kehidupanku? Kenapa dulu kamu terus meyakinkanku? Kalau akhirnya kamu ingin kembali lagi dengan mantanmu. Selama ini aku berpikir kalau aku cuma dijadikan pelampiasanmu saja. Alia terdiam tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hanya bisa menangis mendengar semua yang Raka ucapkan. Ruangan itu menjadi sunyi. Tak ada lagi kata-kata, yang tersisa hanya suara tangis Alia. Raka memalingkan badannya. Dalam keheningan itu, Alia akhirnya berbicara sambil menangis. Maaf Raka, mungkin kata maafku terlambat. Tapi aku benar-benar minta maaf. Rak, atas semua kesalahanku dulu. Maaf kalau dulu aku kurang berani mengambil keputusan. Iya, kamu benar soal aku yang berubah sikap. Aku pergi ke Bali dengan mantanku. Itu benar juga. Tapi yang harus kamu tahu, kamu bukan pelampiasan Rak. Aku benar-benar mencintaimu. Saat itu aku bilang kepadamu ingin sendiri dulu. Aku tidak serius dan aku berharap kamu tidak mengiyakanku. Saat itu bukan kamu saja yang hancur Rak. Aku juga hancur saat itu. Aku pergi dengan mantanku dulu. Karena aku marah kepadamu. Maafkan aku Raka. Atas semua kesalahanku dulu. Mendengar hal itu, Raka hanya diam. Ia tidak membalikkan badannya. Ia justru menyalakan rokok dan tidak berkata apa-apa. Alia terdiam beberapa detik. Napasnya berat, seolah dadanya penuh. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan punggung tangan. Tanpa berkata apa-apa lagi,
Alia berbalik dan melangkah pergi. Pintu tertutup pelan. Raka tetap membelakangi arah pintu. Ia tidak bergerak, tidak menahan, seolah kepergian itu sudah ia terima bahkan sebelum terjadi. Tak lama kemudian, Thomas dan Salsa datang. Mereka tampak gembira karena sudah lama tidak berjumpa. Aku kangen banget sama kamu, Rak. Jijik banget. Gimana kabarmu, Rak? Kabarku baik-baik saja. Baguslah kalau gitu. Oh ya, Alia belum datang ya? Aku kira bareng dengan kalian. Harusnya sih gitu, tapi Alia bilang nanti dia bakal datang sendiri aja. Coba kamu telepon Sal. Ketika di dalam mobil Alia terlihat sedih dan menangis, tapi ponselnya berbunyi. Ternyata Salsa yang menelponnya. Alia menguatkan dirinya agar tidak ketahuan kalau ia sedang menangis. Halo Alia, kamu sudah sampai mana? Maaf banget Sal, kayaknya aku gak bisa datang. Loh kenapa Al? Aku lagi gak enak badan Sal. Maaf ya. Oh gitu. Ya udah gak apa-apa. Kamu cepat sembuh ya Al. Iya makasih Sal. Gimana, Sal? Alia gak bisa datang. Dia lagi gak enak badan katanya. Ya udah gak apa-apa, kita bertiga aja. Mereka pun berkumpul bertiga. Salsa dan Thomas bertanya kepada Raka tentang apa saja yang ia lakukan selama tugas luar kota. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sebelumnya, bahwa Alia sebenarnya sudah datang lebih dulu. Malam itu mereka bersenang-senang dengan canda dan keceriaan, tanpa mengetahui luka yang baru saja tertinggal.